Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Muhammad Rehan, NIM 0602032535. Ingin mempresentasikan materi mengenai kedudukan dan fungsi hadis. Kita membahas pengertian hadis dulu. Kita mulai dengan pemahaman dasar. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang memiliki kedudukan sangat penting setelah Al-Quran. Mengapa hadis penting? Karena Al-Quran memberikan pedoman hidup yang bersifat umum. Jadi hadis berfungsi untuk menjelaskan, rinci, dan melengkapi ajaran tersebut agar dapat diamalkan secara benar. Lalu banyak ketentuan dalam Al-Quran yang disampaikan secara singkat, sehingga pemahaman yang dalam terhadap hadis menjadi keharusan bagi umat Islam. Selanjutnya kita membahas kedudukan hadis atau kehujahan. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua atau yang sering disebut kehujahan hadis didasarkan pada 4 argumen utama. Yang pertama adalah dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kewajiban beriman dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, dalil hadis Rasulullah. Hadis-hadis Rasul sendiri menunjukkan perlunya ketaatan kepada perintahnya. Lalu yang ketiga, kesepakatan ulama atau ijma. Umat Islam, kecuali mereka yang menentang, telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum dalam beramal. Lalu yang keempat, argumentasi rasional. Artinya, kehujahan hadis dapat diketahui melalui argumentasi rasional dan teologi. Lalu selanjutnya kita membahas fungsi hadis. Hadis memiliki fungsi utama terhadap Al-Quran sebagai mubayyin atau penjelas. Ada 4 bentuk fungsi hadis. Yang pertama ada bayan at-takrir atau memperkuat. Hadis ini berfungsi menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran. Contohnya, hadis mengokohkan kewajiban sholat yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, bayan at-tafsir, perinci. Hadis ini menjelaskan ayat-ayat yang memerlukan rincian lebih lanjut. Jenis ini termasuk menjelaskan ayat-ayat yang bersifat mujmal atau global, mutlak atau tidak terikat, dan am atau umum. Contohnya seperti Al-Quran memerintahkan sholat, tetapi hadis menjelaskan tata cara ruku, sujud, dan jumlah rakaatnya. Lalu yang ketiga ada jenis bayan atas tasrih, penetapan hukum baru. Fungsi ini adalah mewujudkan, mengadakan, atau menetapkan suatu hukum atau aturan yang tidak ada nasnya teks dalam Al-Quran. Contohnya pengharaman memakan daging keledai. Lalu yang keempat ada bayan al-nasakh. Ini adalah istilah yang mengacu pada penjelasan atau ketetapan dari hadis yang menghapus atau menggantikan suatu ketentuan hukum yang terdahulu dalam Al-Quran. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah hadis memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Lalu fungsi utamanya yaitu menjelaskan dan memperinci ajaran Al-Quran agar dapat diamalkan secara lebih lengkap dan tepat. Lalu umat Islam wajib mengikuti hadis karena keduanya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Demikian penjelasan materi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.